Pemirsa, saat ini kami berada di alun-alun Beto Ambari dan tengah dipersiapkan kegiatan pemeriksaan ya atau pengukuran tes kebugaran jasmani khusus bagi para calon jamaah haji Kota Bau-Bau. Ini hal yang penting karena ibadah ini ibadah fisik, jadi memang harus diperhatikan benar. Kemudian dalam perjalanannya nanti mungkin banyak tahapan-tahapan yang mereka harus persiapkan. Dan yang paling membahagiakan adalah penantian yang cukup lama. Benar. Ini penantian yang cukup lama dan akhirnya mereka hari ini yang terpanggil akan mengikuti tahapan-tahapan itu. Ada yang sudah belasan tahun malah menanti ya. Jadi kita berharap ini tahun-tahun berikutnya kuota semakin bertambah dan karena kondisi pandemi sudah berlalu, mudah-mudahan ini kembali ke seperti semula. Nah, untuk informasi ini saya bersama Pak Kadis Kesehatan. Pak, ini kan tahapan-tahapan ini memang harus dimiliki oleh setiap jemaah. Mungkin bisa dijelaskan ini garis besarnya nih, jumlahnya mereka, kemudian apa yang akan dipersiapkan nanti. Oh iya, jadi terima kasih. Tes kebugaran ini merupakan rangkaian dari pemeriksaan kesehatan untuk jemaah calon haji. Jadi tes kebugaran ini setidaknya memberikan gambaran ke kita kualitas dari organ tubuh, juga otot-otot. Dimana kita ketahui bahwa haji ini di samping ibadah spiritual, dia juga merupakan rangkaian dari ibadah fisik. Bisa kita bayangkan bagaimana jemaah kita tinggalnya di ring 2 atau ring 3 dari Ka'bah, kan itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, kekuatan fisik untuk beraktivitas di sana. Kita berharap dengan pemeriksaan tes kebugaran ini jemaah-jemaah kita bisa fit secara jasmani. Jadi metode yang dipakai ini adalah metode Rockport namanya. Metode Rockport itu kita minta jemaah calon haji kita berjalan bisa jogging dan berusaha mencapai 1,6 km. Ada target ya? Ada target. Oke. Tapi sekali lagi ini bukan lomba. Ya. Ini bukan lomba, bisa dilakukan secara santai, sebisanya jemaah calon haji kita. Jadi kita berharap dengan hal-hal seperti ini, latihan-latihan kebugaran yang dilakukan terus sampai dengan hari H, keberangkatan itu bisa meningkatkan kebugaran fisik. Kita ketahui mulai tanggal 20 Mei itu PPIH sudah terbang ke Mekah. Terus tanggal 23 kloter pertama, 23 Mei. Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau merupakan bagian-bagian dari gelombang pertama keberangkatan. Berarti jadi, bulan Mei itu ya? Diperkirakan sampai awal Juni atau pertengahan Juni kita sudah berangkat ke Tanah Suci. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita akan mengikuti dulu ini kegiatannya. Semoga berjalan dengan lancar. Kita doakan jamaah juga. Kita juga nitip doa di sana. Oke, baik. Terima kasih. Mendoakan yang di sini biar cepat mengikut juga. Sip. Kita berharap kegiatan ini memang benar-benar memberi nilai manfaat kepada khususnya para jamaah ya, calon haji kita. Karena sekali lagi ibadah haji bukan hanya ibadah spiritual, tapi memang dibutuhkan fisik yang kuat, yang bugar ya. Sehingga pengukuran tes kebugaran ini sangat penting, khususnya bagi para jamaah kita. Ya, sekali lagi kita berharap semua berjalan dengan lancar hingga nanti para jamaah meninggalkan tanah air dan kembali dengan haji yang mabrur. Kita doakan. Ini sementara persiapan. Ya, saat ini kita saksikan para jemaah calon haji berkumpul untuk mengikuti tahapan tes kebugaran ini, dilaksanakan di alun-alun Beto Ambari. Ini merupakan jamaah yang sudah
lama menantikannya. Bahkan ada yang sudah belasan tahun. Kita saat ini berada di lokasi kegiatan tes kebugaran jasmani untuk para calon jamaah haji Kota Bau-Bau. Ya, jadi di sini salah satu bagian dari persiapan yang dilakukan oleh para jamaah untuk mempersiapkan fisik ketika nanti melaksanakan atau mengikuti kegiatan ibadah di Tanah Suci. Ini para calon jamaah haji kita. Dan untuk diketahui, ini sudah ada yang menanti sudah belasan tahun. Ya, di sini banyak para calon jamaah haji yang akan mengikuti tes kebugaran ya. Karena kita sesuai jadwal yang kami terima, ini bulan Mei sampai Juni itu proses pemberangkatan sudah dilaksanakan untuk kloter di Sulawesi Tenggara ya. Ya. Hai Ibu, Assalamualaikum. Ibu sini dulu Ibu. Nah, sudah berapa tahun antri? Ibu 12 tahun. sudah 12 tahun. Sudah 11 ya? Ah, ini 13. Ibu siapa? 13 tahun Ibu Kasrabante. Bu, luar biasa. Sana kameranya, Bu. Jadi ini alhamdulillah ya. Jadi para calon jemaah haji ini kita ini sudah ada belasan tahun menunggu dan ini penantian yang sudah cukup lama ya Bu ya. Kita jemaah tunda. Oh, yang tunda. Tunda tahun 20. Oke. Karena akibat Corona kemarin. dan faktor Mestinya. usia. Oh, usia. Usia. Memangnya kenapa, kenapa Pak? Oke, Oh, Ibu, saya silakan. ulang Terima lagi, kasih. Om. Iya. Itu ya sudah belasan tahun, ada yang tertunda juga kemarin ya. Dan saya mau ngobrol dengan jamaah lagi. Assalamualaikum. Bapak. Ibu, selamat pagi. Ibu tahu bukan? Ibu siapa namanya, Bu? Inte. Ibu Inte, sudah berapa tahun menunggu? 12. Baru 12 tahun ya? Oh, 11 tahun. Alhamdulillah tahun ini sudah dapat kesempatan ya, sudah dipanggil. Gimana perasaannya, Ibu? Ya senang lah. Ya, senang lah, harus senang. Orang ini lagi nunggu lama ini. Iya. Nah, 11 tahun ya. Ini lagi mau tes kebugaran. Ya, Bu ya? Ya. Semangat ya, Bu ya. Harus sehat. Sehat. Harus sehat. Pulang dengan sehat. Pulang jadi haji mabrur. Panggil juga yang kita ini. Oke, ini suasananya di sini pemirsa masih kita ikuti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji kita. Ini tampaknya dimulai bulan Mei sampai Juni ini kegiatan pemberangkatan sudah mulai dijadwalkan kayaknya ya untuk kloter Sulawesi Tenggara. Ya, Ibu ya, sehat ya? Sehat. Aduh, berangkat dengan siapa, Bu? Sendiri. Oh, sendiri. Berani sendiri, Bu? Berani Oh, kan dong. banyak rombongan. Oke, silakan menunggu dulu. Terima kasih. Halo.
Jadi para jamaah calon haji Kota Bau-Bau, ini bukan lomba ya Bu ya, jadi santai aja. Bukan lomba, bukan. Santai. Luar biasa ya, menyala-nyala guys. Ternyata luar biasa, ngeri. Sudah berapa tahun ngantri? 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun. Mantap. Oh, maaf lahir batin. Oke. Ya, jadi ini kita akan saksikan para jamaah calon haji kita mengikuti kegiatan tes kebugaran. Di Arab Saudi sana bisa jadi ring kita ada di ring 2 atau 3. Satu ring itu kira-kira 400 meter. Jadi kalau kita di ring 2 atau ring 3 berarti jaraknya kita ke Mekah ke Masjidil Haram sekitar 800 sampai 1 kilo. Ya. Jadi tes kebugaran ini sekali lagi bukan untuk berlomba. Ya. Nikmati, santai. Oh ya. Tasnya boleh disimpan mungkin biar jangan berjalan. Tasnya paling sebanyak-banyak. Nanti kita ambil. Sini aman ya, Oding. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiri. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, 8. Ambil gerak-gerakan tangannya, perhatian. Langkah kita ini mengelilingi stadion 4 kali. Ya. Kalau tidak mampu, angkat tangan. Ya. Jadi jangan dipaksakan, relax. Ya. Selesai. Oke. Yang di belakang boleh kita langsung ke depan. Karena pas saat langkah kita jalan itu, kita waktunya sudah jalan. Ayo merapat. Enggak perlu dengan nomor berapanya. Oke. Timer sudah siap? Oke, siap lagi. Oke, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Gelombang pertama tes rekod kebugaran jemaah calon haji Kota Bau tahun 2023. Saya perangkatkan. Bismillah. Ya. Ayo, sambil pikir Bu. Sampai pikir, jalan, santai saja, santai. Mana motornya? Di sini. Iya Pak, Semangat Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Wali Kota Bau-Bau. Assalamualaikum. Tidak. Kepada petugas kesehatan, pemeriksaan sejenak dihentikan.
para peserta untuk menyesuaikan tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Monianse. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau bersama jajaran Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bau-Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu calon jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita berada di sini dalam rangka acara pembukaan pengukuran tes kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji Kota Bau-Bau. Acara diawali dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Mahdi disilahkan. Bapak ini adalah calon jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jemaah haji Kota Bau-Bau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak menundukkan kepala hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat dilancarkan dan disukseskan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, acara selanjutnya laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan. Kepada Bapak Dr. Lukman, spesialis penyakit dalam Finasim, disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tetap tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Muniansyah. Terima kasih Bapak atas luangan waktunya hadir pada kesempatan kali ini di antara kesibukannya. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian Agama, pejabat struktural Dinas Kesehatan, teman-teman Puskesmas, dan yang berbahagia para jemaah calon haji Kota Bau-Bau. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah calon haji, kegiatan tes kebugaran ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan jemaah calon haji di seluruh Indonesia. Kita tahu bersama bahwa haji di samping kegiatan spiritual, dia juga merupakan ibadah fisik. Bapak Ibu, kita bayangkan di sana nanti kita bisa berada di ring 2 atau 3 dari Masjidil Haram, dari tempat kita beribadah. Satu ring itu jaraknya antara 300 sampai 400 meter. Jadi kalau kita berada di ring 2 atau 3, bisa jadi kita berada, penginapan kita sekitar 800 sampai 1 kilo dari tempat kita beribadah. Sehingga memang kebugaran fisik itu dibutuhkan. Ukuran kebugaran itu berarti secara terukur kualitas jantung, paru-paru, otot-otot kita baik dalam beraktivitas. Sehingga sering kita ingatkan kepada semua jemaah calon haji, tes kebugarannya bukan hanya sekali ini. Setiap habis sholat subuh, upayakan untuk melakukan aktivitas. Itu tujuannya agar kita mencapai kebugaran yang baik saat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tahun ini mulai pemberangkatan untuk petugas PPIH-nya itu pada tanggal 20. Jadi tanggal 20 Mei sudah ada keberangkatan untuk PPIH di sana, mempersiapkan semua jemaah calon haji yang akan masuk ke Kota Haram, ke Kota Suci sana. Pada tanggal 23 atau 24 itu kloter pertama dari Indonesia sudah mulai diberangkatkan. Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari kelompok-kelompok gelombang awal, gelombang pertama keberangkatan. Jadi bisa jadi insya Allah tanggal keberangkatan kita itu sekitar minggu pertama atau kedua di bulan Juni. Ya, jadi Bapak Ibu, kami berharap menjaga kesehatannya, terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Tes kebugaran yang dilakukan saat ini, izin Bapak Wali, dengan metode Rockport. Metode Rockport ini jaraknya 1,6 km. Dilakukan bukan dengan berlomba, dilakukan dengan santai. Jika bisa berlari kecil, jika bisa berjalan. Bagi yang punya keterbatasan boleh melakukan, nanti tesnya digunakan waktu 6 menit. Tapi bagi yang mampu, kita lakukan tesnya antara 12 sampai 15 menit. Kenapa harus dilakukan antara 12 sampai 15 menit? Karena pada menit ke-12, menurut para ahli, diperkirakan bahwa metabolisme tubuh sudah mulai lancar setelah kita beraktivitas. Ini juga berarti setelah tes ini, hari-hari jika Bapak Ibu melakukan aktivitas setelah sholat subuh, dimenitin saja. Kalau bisa jangan kurang dari 12 menit. Karena ukuran kebugaran itu dilakukan pada menit ke-12. Manfaatnya banyak dari kegiatan itu. Manfaatnya kita bisa mengukur kebugaran fisik kita, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk ibadah yang baik di Masjidil Haram. Melaporkan Bapak Wali bahwa jemaah calon haji tahun ini itu lebih dari 50% adalah lanjut usia. Kemarin karena persoalan COVID sehingga kita tidak bisa memberangkatkan. Alhamdulillah tahun ini
jemaah calon haji yang usia lanjut di atas 60 mulai dari tahun 2021, 22 dan 2023 insya Allah bisa diberangkatkan. Sekitar 172 jemaah calon haji ditambah satu yang migrasi dari Bombana berarti 173. Kalau yang tercatat di kami baru sekitar 145 yang lakukan pemeriksaan kesehatan. Kami berharap yang 29-nya segera disampaikan untuk mau mengetes kesehatannya, karena kalau pun akhirnya tidak bisa berangkat, diinformasikan ke Kementerian Agama biar yang dibawanya atau penggantinya bisa disiapkan, agar kita masih punya waktu untuk mempersiapkan laporan kesehatannya, laporan vaksinasinya, dan urusan-urusan administrasi lainnya. Jadi itu saja Bapak Loi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesempatan kali ini diikuti tes kebugarannya sekitar 145 peserta jemaah calon haji. Kami berharap semua fresh, semua bugar-bugar, dan terus meningkat kebugaran fisiknya sampai di saat keberangkatan. Ingat, keberangkatan kita nanti kira-kira insya Allah kalau melihat dari timeline keberangkatan, tanggal 20 PPIH sudah berangkat, tanggal 23 Mei kloter pertama dari Indonesia, selanjutnya kita sekitar minggu pertama atau minggu kedua di bulan Juni. Bapak Ibu, kami semua di Indonesia hanya bisa membantu sampai di situ. Kami titip doa. Kalau sudah sampai di Tanah Suci, kami titip doa ya. Bisa enggak kami titip doa? Bisa enggak mendoakan Bapak Wali tetap sehat? Amin. Kita bisa bersama-sama kita untuk langkah-langkah selanjutnya membangun Kota Bau. Bisa titip doa ya? Alhamdulillah. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan kepada kita, kepada semua jemaah calon haji terkait kesiapan-kesiapannya dalam keberangkatan mengikuti rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Wali Kota Bau sekaligus membuka pengukuran tes kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji Kota Bau dengan resmi. Kepada Bapak Laode Ahmad Moniansel, silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Bau atau yang mewakili. Yang kami hormati tim screening dan pengukuran kebugaran Dinkes dan Puskesmas. Jemaah calon haji Kota Bau tahun 2023 yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya mengawali pertemuan kita ini mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa hadir pada acara pengukuran kebugaran jasmani bagi jamaah calon haji Kota Bau tahun 2023. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat salam yang selalu kita kirimkan insya Allah akan menjadi rahmat buat kita semua, dan insya Allah akan menjadi syafaat atau penolong buat kita nanti di Huru Hara Yaumil Maksar. Bapak sekalian, tentunya saya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara, mulai dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita ini untuk bisa secara maksimal melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci yang insya Allah nanti akan berangkat di awal bulan Juni. Tentunya kita berharap bahwa semua persiapan yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Kita ketahui bersama bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib oleh seluruh umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya. Berdasarkan fikih Islam, mampu dimaksud salah satunya yaitu
istitah kesehatan. Mampu atau istitah kesehatan diartikan sebagai mampu secara fisik maupun jiwa yang merupakan salah satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji sebagaimana kita ketahui bersama juga adalah selain menjadi sebuah ritual kerohanian, juga ini menjadi ibadah fisik yang tidak bisa kita hindari karena banyak rukun-rukunnya justru menggunakan fisik, memanfaatkan fisik. Olehnya itu maka kebugaran jemaah calon haji itu menjadi salah satu persyaratan yang mutlak. Dan alhamdulillah dari 173 yang belum hadir 29. Kita berharap yang 29 bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama melaksanakan hal yang sama seperti kita, agar kita bisa mengetahui kemampuan fisik dari saudara-saudara kita. Kita berharap semua yang melakukan pengukuran kebugaran itu dapat berangkat tanpa ada hambatan. Sehingga tidak usah takut dengan tes, karena saya kira kalau hari ini kita temukan tingkat kebugarannya belum, kita masih punya waktu yang cukup untuk bisa melakukan. Karena kebugaran juga sangat ditentukan dengan latihan, sangat ditentukan dengan kebiasaan. Nah, kadang-kadang kita berjalan 500 meter sudah ngos-ngosan, tapi kalau selalu diulang setiap pagi, 1 minggu kemudian kita bisa mencapai angka yang lebih jauh dari yang kita lakukan di awal. Oleh itu tidak usah ragu, tes ini tidak akan menyebabkan kita dibuatkan penilaian bahwa berangkat tidak berangkat. Tidak. Tapi justru kita diharapkan untuk mengetahui kapasitas awal kita. Karena kita tahu persis bahwa ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan fisik, sehingga dari awal kita paham kemampuan fisik kita. Jadi kalau masih kurang, masih banyak waktu kita untuk terus berbenah agar kita bisa melaksanakan semua rukun. Tadi saya dapat informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, lebih setengah ya, sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya, saya kira di beberapa literatur saya membaca bahwa kebugaran itu juga bukan hanya karena latihan, tapi kalau semangat menggebu-gebu, semangat yang terkontrol dengan baik, itu juga bisa membuat kebugaran. Itu berpikiran positif saja, jangan berpikiran yang macam-macam, pasti kebugaran itu akan muncul. Apalagi ini kita ibadah ketemu dengan panggilan Allah SWT, ya saya percaya tidak ada satupun yang dipanggil tidak dipersiapkan dengan baik oleh Allah SWT, pasti. Olehnya itu kami pun di sini akan selalu mendoakan agar Bapak Ibu sekalian berangkat dengan penuh kegembiraan, dan insya Allah nanti kita akan balik lagi ke Indonesia dengan penuh kegembiraan karena mendapatkan haji yang mabrur, dan tentunya akan menjadi teladan-teladan buat masyarakat di kota kita. Kami pun tentunya sangat berharap untuk menitip doa. Doa yang paling penting bukan untuk saya, doa buat negeri ini. Mudah-mudahan negeri kita ini selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bencana, dan diberikan kemampuan, dan Allah SWT akan menurunkan rezeki dari segala penjuru, sehingga cita-cita kita untuk mensejahterakan negeri ini, menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil, makmur, sejahtera, sebagaimana cita-cita kita semua, itu dapat kita wujudkan. Karena tidak satu kekuatan manusia untuk bisa mewujudkan semua itu, kecuali kalau ada restu dari Allah SWT. Dan salah satu cara kita untuk mendapatkan restu tentunya adalah berdoa. Apalagi kalau kita berdoa di tempat-tempat yang akan selalu dikabulkan di Multazam. Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang punya kesempatan untuk bisa hadir di Multazam dan berdoalah yang terbaik buat diri dan keluarga, dan jangan juga lupa buat negeri kita ini, agar negeri kita ini selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya berharap agar kita semua yang
hadir ini dapat menerima semua tahapan. Karena ini juga menjadi satu latihan kesabaran. Saya tadi lihat panas terik di Jijil sana, tapi insya Allah karena ini juga menjadi bagian dari persiapan kita untuk ibadah haji, saya percaya juga apa yang kita lakukan hari ini juga akan tercatat sebagai ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon kesabarannya, mohon kesediaannya untuk menerima semua tahapan proses. Sekaligus ini menjadi ujian ketahanan emosional. Mungkin di tahapan-tahapan selanjutnya akan banyak ujian, tapi saya percaya dari wajah Bapak Ibu sekalian, saya percaya adalah orang-orang yang sudah tahan dan kuat dan sudah memasrahkan diri sebagai jemaah calon haji yang ingin merebut pahala mabrur, insya Allah. Selanjutnya kita akan saksikan Bapak Wali Kota Bau-Bau akan melepas kegiatan pengukuran kebugaran ini. Perhatikan ya pemanasan ya. Pemanasan. Perhatikan yang baju putih. Ayo Pak. Pemanasan, putih. Iya, satu kali lepas. Tapi. Hijau sebelum. 6, 7, 8, kanan. Selanjutnya yang belakang boleh merapat. Yang di belakang merapat. Merapat. Yang di belakang merapat. Yang di belakang merapat. Karena akan dilepas oleh Bapak Wali. Biar waktu bersama semua. Rapat boleh rapat. Biar waktu bersama sama. Ya boleh. Apakah putaran? Sampai berhenti jangan tinggalkan tempat. Bisa di tempat yang saya siap. Timer. Iya, aman. Timernya sudah ya? Iya. Dapat. 3, 2. Ayo. Jalan. Bukan lomba ya. Masih di tahapan uji kebugaran bagi para calon jamaah haji. Dan masih kita saksikan Bapak Wali Kota Bau-Bau menyaksikan para jamaah yang melakukan kegiatan tes kebugaran ini. Ya, masih kita saksikan ibu-ibu. Semangat Bu ya. Ya, amin. Amin. Sudah berapa tahun menunggu? Dari 2012. Baru 11 tahun. Semangat Bu. Iya. Oke Bu, masih semangat ya. Semangat ya. Woi, luar biasa. Semangat ya. Wah, ini nih. Nomor dadanya tidak? Semangat. Ya, ini nih. Kita masih saksikan para calon jamaah kita. Mungkin bisa disimpan. Oke, silakan. Iya. Mari Bu, mari. Silakan. Ya, jadi mereka semangat karena ini menjadi salah satu bagian dari tahapan-tahapan untuk persiapan keberangkatan mereka.
Sehingga nanti mereka akan terlatih, karena sekali lagi ibadah haji selain ibadah spiritual juga adalah ibadah fisik. Jadi kondisi fisik kebugaran mereka harus dipersiapkan. Guys, main Pak Lukman? Para tenaga medis kita, guys, bersama seorang jamaah. Usianya sudah berapa? 79. 79, masih kuat. Insya Allah. Sudah berapa tahun ngantri menunggu? 13 nih. Oh, 3. Tapi sudah lama kan sebenarnya. Sudah lama nih saya. Iya, sebelum Covid juga dulu. Pensiun. Ibu, yang penting kita doakan semua sehat-sehat, kembali dengan selamat, dengan sukses, haji mabrur. Amin. Biasanya kalau sudah tiba di sana Ibu toh, dia hilang penyakitnya kita. Alhamdulillah. Ya, kita bisa lari di sana. Iya toh, kita doakan semua. Anak cucu kita juga dia bisa sampai di sana. Tuhan berikan kemudahan. Amin. Iya, amin Ibu. Doakan semua anak cucu supaya bisa naik di sana semua. Tapi anak-anak itu anak-anak siswaku itu saya mantan guru SMA 1. Oh, lama di SMA sana 1. tuh, iya. Banyak saya punya teman-teman. Pokoknya banyak doa. Banyak doa dari Ya. anak-anak. Oke, Ibu namanya siapa tadi? Ibu Nasimah Ahmad. Oh, Ibu Nasim Ahmad. Insya Allah ya Ibu ya. Yang penting doanya. Doa. Alhamdulillah. Setiap malam dia lihat saya di TV. Iya, saya. Berarti saya juga doakan nih Ibu supaya sehat terus. Iya. Iya. Oke Ibu ya. Pokoknya yang penting sehat-sehat. Iya. Terima kasih. Ya, semangat yang disampaikan luar biasa. Para jamaah kita, Ibu itu sudah hampir 80 tahun usianya, tapi tetap semangat. Kita berdoa semua jamaah ini bisa menyelesaikan semua tahapannya. Kemudian nanti kembali setelah menyelesaikan ibadah haji, tetap sehat dan mendapatkan predikat haji mabrur. Masih berada di alun-alun Betuambare menyaksikan kegiatan uji kebugaran para jamaah calon haji yang tadi langsung dilepas oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau. Ya, sekali lagi ini tahapan-tahapan untuk para calon jemaah haji. Untuk persiapan keberangkatan harus mempersiapkan fisik juga, sehingga nanti ketika keberangkatan beliau-beliau para calon jemaah haji ini bisa melewatinya dengan baik. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan resmi Bapak Wali Kota Bau-Bau terkait kegiatan kita hari ini sebelum meninggalkan tempat ini. Saya tentunya atas nama pemerintah memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara persiapan keberangkatan jemaah calon haji kita. Dan ini yang saya kira tahapan yang paling penting, karena ini mempersiapkan kebugaran dan kesiapan fisik jemaah calon haji. Karena kita tahu persis bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik, sehingga kesiapan dari fisik dan kebugaran jemaah calon haji akan sangat penting. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini dapat mendeteksi siapa-siapa saja yang masih perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan, sehingga harapan kita tidak ada yang tertinggal dari semua daftar yang sudah akan berangkat ini tidak yang tertinggal hanya karena persoalan kebugarannya, sehingga kita masih butuh kurang lebih 1 bulanan kita bisa treatment sehingga kesiapan mereka untuk bisa berangkat secara fisik dapat terpenuhi. Saya kira itu yang harapan kita. Baik, demikian tadi pernyataan Bapak Wali Kota Bau-Bau, harapan yang beliau sampaikan untuk para jamaah haji Kota Bau-Bau. Semoga kegiatan para jamaah ini mulai dari persiapan hingga nanti keberangkatan dan pelaksanaan ibadah hingga kembali ke tanah air
mereka dapat melewatinya dengan baik, tetap sehat, kembali dengan haji yang mabrur tentunya. Demikian laporan saya dari Stadion Beto Ambari. Sampai jumpa.